Selamat menyaksikan kisah cerita ini. Dan jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Terima kasih. Hujan turun deras malam itu, seolah langit ikut menangis bersamaku. Kupeluk tubuhku sendiri di teras rumah. Tubuh yang menggigil bukan hanya karena dingin, tapi karena luka yang baru saja ditorehkan orang yang paling aku percaya. Suamiku sendiri. Aku sudah capek sama kamu. Aku nggak cinta lagi, katanya datar, tanpa sedikit pun getaran di suaranya. Wajahnya tak menunjukkan amarah, tapi juga tak menyimpan kasih. Justru itu yang lebih menyakitkan ketika seseorang yang dulu mencintaimu habis-habisan, kini bahkan tak sudi menatapmu lama-lama. Kenapa? Suaraku lirih. Apa salahku? Dia hanya menghela napas dan mengalihkan pandangan. Kamu terlalu sibuk dengan rumah, terlalu datar. Sementara aku butuh wanita yang bisa membuatku hidup. Dia beda. Dia kasih aku semangat baru. Dia seorang wanita lain. Ternyata bukan hanya cinta yang berubah prioritasnya juga. Aku masih berdiri di ambang pintu ketika dia melempar koperku ke lantai. Satu persatu barangku dikeluarkan dari rumah yang dulu kami bangun bersama. Dulu aku mengira rumah ini adalah tempatku tumbuh bersama dia, tempat kami tua bersama. Tapi malam itu, rumah ini berubah jadi tempat asing yang menelanku bulat-bulat. Dengan dingin dan diam. Silakan pergi. Aku udah siapkan semua. Nggak perlu kembali, katanya sambil membanting pintu. Dentuman pintu itu menandai berakhirnya sebuah cerita atau mungkin awal dari cerita yang lain. Aku berjalan perlahan di bawah hujan, tanpa tahu harus kemana. Yang kupikirkan hanya satu. Kenapa orang bisa berubah secepat itu? Dulu dia rela menerjang badai demi bersamaku. Sekarang bahkan tak sudi meminjamkan payung. Aku tidak tahu saat itu bahwa luka malam itu akan menjadi bahan bakar untuk kebangkitanku. Yang ku tahu hanyalah, rumah ini bukan lagi tempatku. Tapi aku bersumpah dalam hati suatu hari nanti, aku akan punya tempat yang jauh lebih tinggi dari apa yang pernah dia miliki. 3 hari setelah aku terusir dari rumah, sebuah amplop coklat dikirimkan ke alamat kontrakan kecil tempat aku sementara berlindung. Di pojok amplop tertera nama pengirim, kantor pengacara Nugroho dan rekan. Hatiku langsung berdebar. Entah kenapa firasatku buruk. Dengan tangan gemetar, aku membuka isinya. Sepasang kertas putih dengan kop surat resmi dan tinta hitam tertera jelas di sana. Gugatan cerai. Dia tidak hanya mengusirku, tapi juga memutuskan ikatan kami secepat dia memutus tali sepatu yang tak lagi nyaman. Semua alasan yang pernah ia ucapkan tentang selamanya, dalam suka dan duka, dan hingga maut memisahkan, kini berubah menjadi pasal-pasal hukum dingin yang tak punya hati. Aku menatap kertas itu cukup lama, berharap mungkin ini hanya mimpi. Tapi tinta di sana terlalu nyata, dan perih di dada terlalu dalam. Ada bagian dari diriku yang masih ingin berteriak, meminta dia berpikir ulang. Tapi apa gunanya mempertahankan seseorang yang tak lagi memilihku? 2 minggu kemudian, aku duduk di ruang sidang. Dia datang bersama wanita itu, perempuan yang menggantikan aku. Wajah mereka penuh percaya diri, seolah ini hanya formalitas sebelum mereka menyusun masa depan bersama. Di hadapan hakim, suaraku nyaris tak terdengar saat menjawab, saya setuju. Bukan karena aku ikhlas, tapi karena aku lelah. Lelah berjuang sendirian untuk mempertahankan sesuatu yang sudah mati di satu sisi. Satu tanda tangan, satu goresan pena, dan selesailah semuanya. Pulang dari pengadilan, aku menangis. Tapi bukan karena kehilangan dia aku menangis. Karena akhirnya aku sadar, aku telah kehilangan diriku sendiri terlalu lama. Aku membiarkan diriku bertahan dalam hubungan yang perlahan membunuhku dari dalam. Hari itu aku berjanji, ini akan jadi titik balik. Jika aku harus berdiri sendiri, maka aku akan berdiri lebih kuat dari sebelumnya. Aku tak tahu bagaimana caranya saat itu, tapi aku tahu aku harus bangkit. Aku harus membuat diriku berharga bukan untuk dia, tapi untukku sendiri. Dan satu hal yang aku tahu pasti, kelak, dia akan menyesal pernah melepaskanku. Pagi itu, aku bangun dengan mata sembab dan kepala berat. Sudah berhari-hari aku larut dalam kesedihan, seolah tak ada alasan untuk bangkit. Tapi saat aku menatap cermin di kamar kontrakan sempit itu,
Aku hampir tak mengenali sosok di balik pantulan kaca pucat, rapuh, dan hancur. Bukan ini aku yang sebenarnya. Aku yang dulu berani menghadapi dunia. Aku yang dulu punya impian besar. Kemana perginya? Air mata mulai mengalir lagi. Tapi kali ini bukan karena patah hati, melainkan karena amarah pada diriku sendiri karena membiarkan diriku hancur demi seseorang yang bahkan tak peduli aku bernapas atau tidak. Hari itu aku duduk di depan laptop bututku, membuka folder-folder lama yang berisi rencana bisnis yang pernah aku susun sebelum menikah. Dulu aku hampir membuka usaha sendiri di bidang manajemen dan konsultan keuangan. Tapi kubatalkan karena dia ingin aku fokus jadi istri rumah tangga. Aku pengen kamu di rumah aja, nemenin aku, biar aku yang cari uang, katanya waktu itu. Dan aku, bodohnya, menuruti, meninggalkan ambisiku, perlahan meninggalkan identitasku sendiri. Tapi sekarang tidak lagi. Dengan sisa tabungan yang ada, aku mulai menyusun kembali rencana itu. Aku buat logo sederhana, desain proposal, dan mulai menghubungi rekan-rekan lama. Aku tahu ini tidak akan mudah. Dunia bisnis kejam. Tapi aku lebih takut terus menjadi wanita yang dikasihani. Aku mulai dari kecil, menyewakan jasaku sebagai konsultan freelance untuk UMKM dan pemilik usaha pemula. Berminggu-minggu aku kerja tanpa libur, tidur hanya 3-4 jam per malam. Tapi tak apa, lelah ini membahagiakan. Karena tiap langkah kecil itu adalah jalan menuju kebangkitanku. Satu klien datang, lalu 2, lalu 5. Kata-kata menyebar dari mulut ke mulut. Bisnisku mulai dikenal. Aku bahkan membentuk tim kecil dan menyewa ruang kerja mungil di lantai 2 sebuah ruko. Suatu malam, sambil menatap layar penuh grafik pertumbuhan klien, aku tersenyum untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama. Bukan karena sudah sepenuhnya sembuh, tapi karena aku tahu, aku berada di jalur yang benar. Aku belum membalas apapun. Aku belum menunjukkan siapa diriku sekarang. Tapi waktunya akan tiba. Dan saat itu datang, dunia akan melihat wanita yang pernah dibuang itu kini punya kendali penuh atas hidupnya dan mungkin juga atas hidup orang yang pernah membuangnya. 3 bulan bisa terasa sangat singkat bagi orang yang bahagia. Tapi untukku 3 bulan itu adalah perjalanan panjang penuh luka, kerja keras, dan bangkit dari kehancuran. Usahaku kini bukan sekadar berjalan, tapi melesat. Dalam waktu singkat, aku berhasil menjalin kerjasama dengan beberapa perusahaan besar yang butuh konsultan keuangan terpercaya. Aku bukan lagi freelancer biasa, aku kini CEO dari sebuah perusahaan rintisan yang sedang naik daun, Aste Prima Consulting. Namaku memang tidak tampil di depan publik sebagai pemilik. Aku sengaja memilih untuk berada di balik layar bukan karena takut, tapi karena aku sedang menunggu momen yang tepat. Dan ternyata, momen itu datang lebih cepat dari yang aku bayangkan. Suatu hari, salah satu manajer HR-ku datang membawa tumpukan CV dari kandidat karyawan baru. Perusahaan kami memang sedang membuka divisi baru, dan kami butuh tenaga profesional. Aku melihat sekilas beberapa nama, dan tiba-tiba, tanganku berhenti di satu berkas. Reza Arya Pradipta. Nama itu menamparku seperti gelombang kenangan pahit yang tiba-tiba menerjang. Tak salah lagi, itu nama suamiku, mantan suamiku. Di bawah namanya tertulis jelas, melamar sebagai business analyst. Aku tertawa kecil, getir. Ternyata hidup punya caranya sendiri untuk berputar. Dunia memang lucu. Dulu aku yang memohon agar dia tak meninggalkanku. Kini dia datang melamar kerja ke perusahaanku. Dan yang lebih ironis lagi, dia bahkan tak tahu siapa pemilik Aste Prima Consulting. Loloskan ke tahap wawancara. Kataku pada manajer HR, aku sendiri yang akan mewawancarainya. Beberapa hari kemudian, dia datang, memakai kemeja putih rapi, membawa map berisi dokumen, dengan wajah penuh harap, seolah sedang mencoba membangun masa depan. Tanpa sadar, masa depannya sedang berada di tangan orang yang dulu dia campakkan. Dari balik kaca ruanganku, aku mengamatinya duduk di ruang tunggu. Dia tampak gugup, tak tahu bahwa ruangan yang sebentar lagi akan dia masuki adalah medan pertemuan yang akan mengubah segalanya. Aku tersenyum pelan dan mengambil posisi di kursi direktur, membetulkan blazer hitamku.
lalu berkata pada asistenku, "Silakan panggil kandidat berikutnya masuk." Pintu ruanganku terbuka perlahan. Langkah kakinya terdengar pelan, seperti seseorang yang berusaha menjaga sikap profesional. Meski tekanan dalam dadanya pasti berat, tapi bukan hanya dia yang gugup, aku pun harus mengatur napas agar tetap tenang. "Halo, selamat pagi." Suaraku terdengar stabil, tenang, penuh kendali, tepat seperti yang kuinginkan. Reza mendongak, matanya membelalak, nafasnya tertahan. Wajahnya yang semula tenang berubah. Jati pucat pasi seperti melihat hantu dari masa lalu. "Ah, Oral." Aku mengangkat alis sedikit dan menyandarkan punggungku ke kursi. Menyilangkan tangan. "Selamat datang di Aste Prima Consulting, Reza Arya Pradipta. Silakan duduk. Kita mulai wawancaranya." Dia masih berdiri, seolah tubuhnya menolak, menerima kenyataan bahwa wanita yang pernah dia usir dari rumah kini duduk sebagai pewawancara, atau lebih tepatnya, sebagai pemilik tempat ini. Dengan kaku, akhirnya dia duduk. Tangannya gelisah, meremas-remas map yang dia bawa. "Jati, Anda melamar sebagai bisnis analis. Bisa ceritakan apa motivasi Anda bekerja di sini?" Pertanyaan formal, tapi mataku menatap tajam, menembus wajah yang dulu sangat familiar itu. Dia menelan ludah, mencoba menjawab, tapi lidahnya tampak keluh. Saya tahu ini mungkin terdengar canggung, tapi saya nggak tahu kalau kamu pemilik perusahaan ini." Aku tersenyum tipis. "Oh, tentu saja. Banyak orang tidak tahu. Saya memang tidak suka tampil ke depan. Tapi kamu beruntung hari ini kamu dapat kehormatan. Wawancara langsung dengan CEO-nya." Dia menunduk, tak bisa menatap mataku. Tak ada lagi kesombongan di wajahnya. Tak ada lagi kepercayaan diri seperti saat dia membuangku. "Orel, aku nggak pernah nyangka kamu bisa sejauh ini. Aku minta maaf." Aku diam sejenak, membiarkan kata itu menggantung di udara. Kata yang seharusnya ia ucapkan 3 bulan lalu, ketika aku berdiri dalam hujan, memohon penjelasan. "Maaf," aku mengulang. "Kamu minta maaf karena apa? Karena sudah menceraikan aku? Karena sudah mengusirku dari rumah kita? Atau karena sekarang kamu butuh pekerjaan dan ternyata yang kamu datangi adalah aku?" Dia tergagap, tak bisa menjawab. Aku berdiri, berjalan ke arah jendela besar di belakang kursi direktur, memandang keluar. "Reza," kataku pelan, "aku tidak akan balas kamu dengan kebencian. Aku terlalu sibuk membangun masa depanku untuk itu." Kutolehkan kepalaku, menatapnya. "Wawancara ini selesai. HRD akan menghubungimu nanti." Dia berdiri pelan, matanya penuh penyesalan yang tak bisa ia sembunyikan lagi. Dan saat dia melangkah keluar dari ruanganku, aku tahu itulah momen di mana dunia benar-benar berbalik. Aku tidak perlu membalas dendam dengan kemarahan. Keberhasilanku sendiri sudah cukup membuat dia menyesal seumur hidup. Beberapa hari setelah pertemuan itu, aku menerima pesan singkat di email pribadiku. "Orel, bolehkah aku bicara? Bukan sebagai pelamar kerja, tapi sebagai orang yang pernah jadi bagian dari hidupmu." Reza, kupandangi pesan itu lama. Ada bagian dari diriku yang ingin menghapusnya tanpa membaca. Tapi ada pula bagian lain yang lebih tenang, lebih dewasa yang penasaran ingin tahu seperti apa rupa penyesalan ketika akhirnya datang. Aku tak membalas, tapi aku tahu, dalam diamku, dia akan merasa lebih terusik. Dari tim Hunter, aku tahu Reza tidak diterima. Bukan karena aku ikut campur, aku memang tidak ikut menilai teknis. Tapi tim menyimpulkan sendiri bahwa kemampuannya tidak sesuai dengan standar perusahaan kami. Dunia memang punya caranya sendiri untuk berbicara. Pelan, tegas, dan adil. Seminggu kemudian, aku melihatnya lagi. Bukan di kantorku, tapi di kafe kecil tempat aku biasa meeting dengan klien. Ia duduk sendiri di pojok ruangan. Wajahnya jauh dari sosok percaya diri yang dulu selalu merasa berada di atas angin. Dia melihatku, dan sebelum aku sempat berbalik, dia berdiri dan menghampiriku. "Orel, boleh sebentar?" Aku diam sejenak, lalu mengangguk. Kali ini, aku ingin mendengar. Bukan untuk dia, tapi untuk mengukuhkan bahwa aku sudah benar-benar berbeda. "Kamu hebat," katanya pelan. "Aku nggak nyangka kamu bisa bangkit secepat itu, dan Jati sehebat ini." Aku menatapnya, tenang.
Karena kamu tidak pernah benar-benar mengenalku. Reza, yang kamu kenal hanyalah versi diriku yang kamu bentuk bukan yang sesungguhnya. Dia tertunduk. Wajahnya menua lebih cepat dari yang seharusnya. Mungkin karena beban yang kini ia pikul bukan hanya tentang pekerjaan, tapi tentang keputusan yang salah. Wanita itu, katanya lirih, ternyata nggak seperti yang aku bayangkan. Setelah aku cerai, dia mulai memperlihatkan aslinya. Ambisius, manipulatif, dan hanya ingin uang. Sekarang, kami bahkan hampir putus. Aku tidak terkejut. Aku tidak bahagia juga. Aku hanya merasa kosong. Reza, kataku, aku tidak dendam. Serius, tapi kamu harus tahu, kamu tidak bisa memperlakukan orang lain seperti barang. Dipakai, lalu dibuang. Dunia tidak lupa. Hidup tidak diam. Dia mengangguk pelan, matanya mulai berkaca-kaca. Kalau waktu bisa diputar, aku nggak akan pernah melepaskan kamu, Aurel. Aku tersenyum. Tapi senyumku bukan lagi senyum wanita yang mencintainya. Itu adalah senyum wanita yang sudah selesai dengan masa lalunya. Sayangnya, Reza, waktu tidak bisa diputar. Dan aku sudah terlalu jauh untuk menoleh ke belakang. Aku berdiri, meninggalkannya di sana dengan penyesalan yang akan terus membuntuti langkahnya seumur hidupnya. Beberapa bulan telah berlalu sejak pertemuan terakhirku dengan Reza di kafe itu. Musim pun berganti, seperti hatiku, yang juga ikut berganti dari luka, yang dulu menganga menjadi kebanggaan, yang tak bisa lagi dilukai siapapun. Aste Prima Consulting kini telah tumbuh menjadi perusahaan yang diperhitungkan. Kami menandatangani kontrak besar dengan perusahaan multinasional dan membuka cabang di 2 kota besar lainnya. Nama kami mulai dikenal, dan aku berdiri di barisan depan, bukan lagi di balik layar. Banyak yang mengira aku akan menggunakan kekuatanku untuk membalas, mempermalukan, atau menghancurkan orang-orang yang pernah menyakitiku. Tapi kenyataannya, aku tidak pernah berniat melakukan itu. Kemenanganku bukan terletak pada membuat mereka menderita tapi pada menunjukkan bahwa aku bisa berdiri, bahkan lebih tinggi, tanpa harus menjatuhkan siapapun. Suatu hari, aku menghadiri sebuah seminar bisnis sebagai pembicara. Setelah selesai, seorang wanita dari peserta menghampiriku. Kamu Aurel, kan? Mantan istrinya Reza? Tanyanya lirih. Aku mengangguk. Iya. Ada apa? Dia tersenyum kaku. Aku, wanita yang dulu dia pilih. Tapi aku mundur. Aku nggak kuat hidup bersamanya. Dia terlalu penuh bayang-bayang kamu. Dia terlalu menyesal. Dan itu menakutkan. Aku tidak tahu harus merasa apa. Tapi aku mengangguk dan berkata, semoga kamu baik-baik saja. Dia berjalan pergi, dan aku hanya bisa menarik napas panjang. Aku tidak marah padanya, bahkan aku tidak peduli lagi. Karena akhirnya aku sadar, sebagian orang memang hadir dalam hidup kita bukan untuk tinggal. Mereka datang untuk menghancurkan agar kita bisa membangun ulang diri kita yang lebih kuat. Malam itu, aku berdiri di balkon kantor baruku, menatap langit yang tak lagi kelabu. Angin lembut menyentuh wajahku. Aku teringat malam hujan itu. Saat aku berdiri di depan rumah, terusir, hancur. Tapi sekarang, aku berdiri di puncak pencapaianku. Bukan karena aku sempurna, tapi karena aku bertahan. Karena aku memilih untuk sembuh, bukan membalas. Karena aku tahu, dendam tak akan membuat kita menang tapi keberhasilan. Itu akan menjadi balasan yang paling tenang dan paling tajam. Dan untuk Reza, aku hanya bisa berkata dalam hati, terima kasih telah membuangku. Karena kalau tidak, aku takkan pernah menemukan diriku yang sesungguhnya.